Krisis energi dunia tengah menjadi masalah serius setelah China, Eropa, dan Inggris kini krisis energi global mulai menjalar ke Amerika Serikat. Padahal negara adidaya ini merupakan produsen gas alam terbesar di dunia. Seperti apa detailnya kita akan simak dalam Miris Krisis Energi Hinggap juga di AS. Amerika Serikat ikut masuk ke pusaran krisis energi global. Hal ini menyusul kenaikan harga gas alam yang signifikan. Padahal kita ketahui bahwa komoditas ini merupakan bahan bakar yang krusial untuk pemanas di musim dingin. Nah, dalam kondisi ini, menurut Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat atau EIA, rumah tangga yang bergantung kepada gas alam untuk pemanas akan mengeluarkan biaya lebih tinggi hingga 30% ya, menjadi $746 Amerika Serikat di sepanjang musim dingin di tahun ini, atau lebih tepatnya adalah dari periode Oktober hingga Maret 2022. Nah, jika dibandingkan periode musim dingin di tahun 2020 lalu, ini hanya sebesar $573 Amerika Serikat begitu. Nah, kemudian kenaikan biaya ini sudah memperkirakan naiknya harga komoditas dan juga jumlah konsumsi yang semakin meningkat. Kenapa? Karena melansir perakiraan dari National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA, pada tahun ini Amerika Serikat akan mengalami musim dingin yang lebih dingin sehingga akhirnya membuat konsumsi energi pun akan jauh lebih banyak. Nah, secara rata-rata EIA memperkirakan bahwa sekitar 20,8 miliar kaki kubik per hari akan dikonsumsi oleh masyarakat Amerika Serikat di sepanjang musim dingin ini. Untuk rumah tangga diprediksi rata-rata akan menggunakan 58.000 kaki kubik atau naik sekitar 2% konsumsinya dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian harga ini pun juga diprediksi naik begitu ya, dari yang sebelumnya berada di kisaran $10,17 Amerika Serikat kemudian menjadi $12,92 Amerika Serikat per 1.000 kaki kubik di tahun ini, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2020. Nah, sementara untuk skenario lainnya, jika ternyata musim dingin di tahun ini akan 10% lebih dingin daripada biasanya atau musim dingin tahun-tahun sebelumnya, maka biaya konsumsi energi ini bisa meningkat lagi hingga 50%. Bayangkan. Kemudian jika suhunya ataupun juga musim dingin ini akan 10% lebih hangat dari biasanya, maka biaya akan tetap meningkat tapi hanya 22% saja. Kemudian dalam pernyataan EIA, dinamika harga energi di seluruh dunia ini disebabkan oleh pertumbuhan permintaan energi yang melampaui pertumbuhan pasokan. Lalu seperti apa sebetulnya kondisi ketersediaan gas alam di Amerika Serikat? Kita lihat ya, jadi EIA melihat adanya pertumbuhan yang cukup lambat dalam produksi gas alam di negara ini. Sementara ekspor gas alam cair atau LNG atau Liquid Natural Gas ini mencapai rekor tertinggi di tahun ini dengan nilai rata-rata mencapai 9,7 miliar kaki kubik per hari atau naiknya hingga 3,2 miliar kaki kubik per hari ya untuk di tahun ini. Nah, kemudian kenaikan ini memecahkan rekor 6,5 miliar kaki kubik per hari pada tahun 2020 dan sementara untuk gas alam kering atau dry natural gas ini meningkat hingga 1,1 miliar kaki kubik dibandingkan tahun 2020. Nah, kemudian akibat ekspor yang tumbuh signifikan ketimbang produksi domestik, akhirnya inventori gas alam pun berkurang dari kondisi normal. Di akhir September 2021, EIA memperkirakan bahwa persediaan gas alam ini turun hingga 5,5% dari rata-rata 5 tahun, yaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Kemudian diprediksi juga bahwa nantinya inventori gas alam per 1 November mendatang ini akan berada di 3.572 miliar kaki kubik atau berada di 4,8% di bawah rata-rata 5 tahun. Kemudian di tengah kondisi ini muncul solusi ya untuk menaikkan kapasitas produksi gas alam. Namun kemudian langkah ini adalah tidak mudah untuk meningkatkan produksi karena dibutuhkan pembangunan infrastruktur pipa baru karena pipa yang ada saat ini sudah hampir full capacity, sehingga artinya dengan kata lain adalah dibutuhkan biaya investasi, kemudian juga waktu yang tidak sedikit untuk meningkatkan produksi. Kita lihat berikutnya. Kemudian kondisi ini
juga membuat banyak pengusaha utilitas di Amerika Serikat kemudian mulai mencari cara mencari ide-ide baru untuk menutupi defisit ini. Nah, perusahaan gas alam terbesar di Amerika Serikat, EQT Corp mengatakan bahwa solusi dari masalah ini adalah eksplorasi potensi shale gas atau gas serpih yang ada di Amerika Serikat. Tapi lagi-lagi rupanya saran ini tidak mudah dilakukan karena eksplorasi shale gas ini juga membutuhkan pembangunan infrastruktur. Apalagi kalau melansir Wall Street Journal, ini beberapa produsen shale gas ini menggunakan hedging untuk mencegah harganya turun. Artinya adalah para produsen tidak bisa menikmati rally harga komoditas saat ini sehingga untuk menambah kapasitas tentunya tidak akan langsung menguntungkan para produsen. Kemudian selain harus menyiapkan budget lebih untuk musim dingin di tahun ini, kira-kira apalagi sih sebetulnya efek buruk dari krisis energi di Amerika Serikat? Kita lihat, jadi sama seperti yang terjadi di China, dikhawatirkan kenaikan harga gas alam ini juga akan mengganggu sektor manufaktur. Meskipun berdasarkan data, sebetulnya angka PMI manufaktur di Amerika Serikat ini masih terus berekspansi di masa pemulihan akibat pandemi COVID-19. Meskipun kalau kita lihat ya, dalam beberapa bulan terakhir dari Juli hingga September ini cenderung adanya penurunan, ini disebabkan oleh masalah kekurangan bahan baku dan tenaga kerja. Tapi di satu sisi, Presiden dari Industrial Energy Consumers of America atau Paul Sisio menyebutkan jika harga gas alam ini akan terus menembus angka $10 per juta British Thermal Units atau BTU dari saat ini adalah di kisaran $5,6 begitu, maka nantinya sektor manufaktur ini tidak akan bisa mencetak profit dan terpaksa harus menutup operasi. Sehingga dengan kata lain adalah dibutuhkan strategi-strategi baru agar jangan sampai nanti ya harga bahan bakar gas ini pun turut mengganggu PMI manufaktur Amerika Serikat yang tentunya imbasnya akan sangat berpengaruh ke perekonomian negeri Paman Sam.